Baik teman-teman, kali ini saya berada di Lombok Timur, tepatnya di Desa Padakkuar. Pada video sebelumnya, ketika saya melakukan upload video tentang melon, ada beberapa teman yang berasal dari profesi guru ya, menanyakan bahwa sebagai seorang guru kira-kira biaya apa yang murah untuk melakukan pertanian dan bisa disambi sebagai seorang guru. Nah, kali ini saya berada di Desa Padakkuar bersama Bapak Muhsen Jayadi selaku guru di SD Padakkuar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pertanian jagung, teman-teman. Berapa biaya yang dikeluarkan dan berapa potensi pendapatan yang akan dihasilkan dalam masa 4 bulan panen jagung untuk pakan ternak. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Muhsen Jayadi. Saya profesinya sebagai guru di SDN 2 Padakkuar. Nah, di samping itu saya juga bertani, yaitu bertani jagung di Desa Padakkuar juga begitu. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan melakukan interview berapa sih penghasilan yang didapatkan dari menanam jagung dan kira-kira berapa modal yang dikeluarkan. Baik Pak Muhsen Jayadi, sebelumnya saya ingin bertanya untuk lahan yang ditanam jagung ini luasannya berapa are Pak? 50 are. Baik, ladang yang digunakan untuk Pak Jayadi ini untuk menanam jagung yaitu 50 are teman-teman. Kebetulan pada lahan ini milik keluarga ya Pak Jayadi ya. Jadi tidak membutuhkan biaya sewa. Tapi di Desa Padakkuar ini teman-teman ada daerah-daerah kering yang tidak bisa terkena air, jadi hanya untuk mengandalkan pertaniannya hanya untuk mengandalkan reda hujan, dan itu cocok untuk ditanam jagung pada waktu musim penghujan. Biasanya rata-rata biaya untuk sewa lahan 1 hektarnya itu sekitar 2-4 juta teman-teman. Jadi 1 tahunnya hanya bisa ditanam 1 kali ketika musim penghujan saja ya. Jadi untuk jagung biasanya potensi panennya itu 1 hektarnya 6-8 ton teman-teman. Pak Jadi, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira potensi pendapatan pada ladang Bapak di 50 are ini berapa Pak untuk sekali panennya dan berapa lama untuk masa sampai panen Pak? Nah, jadi kalau jagung itu kan sampai 4 bulan biasanya Ya. baru panen. Nah, kemudian kalau masalah hasilnya sekitar 3 atau Pak, kalau dia bagus itu 3 ton lebih. 3 ton lebih Ya, Pak. 3 ton lebih. Nah, jadi kalau terserang hama atau ada kendala-kendala lain, misal air, kadang-kadang sumur bor rusak gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang sampai 2 ton atau 1,5 ton lah gitu. Baik, teman-teman, di sini menurut informasi Pak Jadi di sini lahannya berarti lahan yang bukan lahan kering seperti yang saya ceritakan tadi ya. Lahannya bisa diairi dengan sumur bor dari pemerintah. Nah, itu bisa terkendala, bisa rusak atau airnya kan belinya kita gantian ya Pak. Biasanya kalau musim kemarau itu nggak dapat jatah. Jadi kemungkinan karena tidak dapat jatah itu bisa jadi panennya kurang maksimal, bisa cuma 1,5-2 ton. Nah, bagi teman-teman yang nyewa di lahan-lahan kritis yang hanya bisa ditanam air, jadi tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut karena hanya membutuhkan curah hujan saja sampai panen selama 4 bulan. Bisa dimulai dari bulan September atau bulan Oktober atau bulan November ya, tergantung musim hujan awal di daerah teman-teman masing-masing. Selanjutnya setelah kita ketahui berapa luasannya seluas 50 are dan potensi panennya sekitar 3 ton, kalau 3 ton sampai 3 ton lebih ya kalau optimal, dan untuk panennya selama 4 bulan.
Nah, ini kita tanya modal dulu ini teman-teman. Kira-kira berapa Pak pengeluaran yang dikeluarkan untuk pemupukan? Bisa diceritakan berapa kali pemupukan dari awal sampai panen dan biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pupuk? Ya, jadi untuk apa namanya, kalau pemupukan khusus untuk jagung 2 kali sampai panen. Pada usia 1 bulan sama pada usia 3 bulan. Nah, di sana baru ketika mau keluar buahnya, nah, baru kita kasih pupuk kedua. Nah, kemudian berapa pupuk yang dibutuhkan sekali tabur itu 3 kintal. Berarti sampai panen itu 6 kintal. 6 kintal ya Pak. Per Ya, 6 kintalnya berapa kintal. untuk ini pupuk apa Pak? Pupuk urea Urea ya. dicampur, dan karena kalau kita mau maksimal hasilnya dicampur pakai apa namanya, Ponska. Oh, pakai Ya, campuran Ponska. Ponska. Itu per kintalnya tadi berapa Pak? Per kintalnya itu 300 ribu ribu kalau untuk urea. Mm-mm. Kemudian kalau untuk Ponska sama juga 300 juga ya. ribu, ya. Tapi bisa dicampur untuk komposisi campurannya gimana Nah, Pak? kalau campurannya ureanya 1 kintal, Ponskanya setengah kintal. Oh gitu. Ya, misalkan 1 karung itu kan isinya 50 kilo. 50 kilo. Berarti 2 karung urea, Karung urea, 1 karung Ponska. Ya, itu. Baik teman-teman, jadi untuk jagung sendiri itu untuk biaya pupuknya hanya 2 kali ya teman-teman. 2 kali dengan total untuk pengeluaran pupuk yaitu 6 ton ya Pak ya. 6 ton dan 6, ya benar 6 ton ya. 6 kintal ya, 6 kintal dan per kintalnya itu 300.000 ya. 6 kali 3 berarti total untuk pupuk 1.800.000 rupiah ya teman-teman. Itu berarti untuk biaya awal. Nah, menariknya jagung ini nggak perlu dilakukan olah lahan, pupuk dasar dan lain sebagainya ya Pak ya. Walaupun bekas tanaman yang sudah mati seperti bekas tanaman semangka atau bekas tanaman padi itu bisa ya langsung ditanam ya. Ini kan kemarin selesai padi langsung jagung. Nggak pakai diolah lahan ya. Boleh diolah. Jadi setelah ada waktu jedanya Pak. Enggak ada sih, cuman selesai dibersihin langsung tanam ya. diairi langsung ditanam. Oh. Gitu. Baik teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk jagung ini nggak pakai olah lahan. Jadi setelah panen padi atau semangka bisa langsung ditanam dengan jagung. Untuk biaya modal tadi 1 juta, untuk modal pupuk 1.800.000 teman-teman. Untuk berikutnya, karena di sini air yang diberikan air yang berasal dari sumur bor pemerintah, jadi membutuhkan biaya juga. Di sini per jamnya bisa diceritakan Pak. Jadi dalam sampai panen itu kira-kira berapa kali pengairan dan berapa total biaya 1 kali ngairi itu berapa Pak? Ya, jadi kalau berapa kali pengairannya sampai panen itu kadang 4 atau 5 kali. Maksimalnya 5 kali lah. 5 kali. Ya, kalau tidak ada kadang-kadang ada hujan lah gitu kan, enggak diairi. Itu makanya 4 kali diairi gitu pakai sumur bor. Nah, per sekali mengairi itu 350 kan, yang 50 are ini 10 jam kadang-kadang. 10 jam. 10 jam diairi. Biayanya per jam itu 35.000 ya. 35.000. Jadi per sekali ya 350. Kadang-kadang 400 gitu kan. Ya, maksimalnya 400 lah. Ya. Iya. Gitu. Baik Pak, jadi untuk biaya pengairan yang tempatnya di daerah yang ada sumur bornya itu jagung itu membutuhkan maksimal 5 kali pengairan. Dan di lahan 50 are ini air yang dibutuhkan yaitu 10 jam ya teman-teman. 10 jam dan biaya per jamnya itu Rp35.000. Jadi total untuk 1 kali pengairan itu maksimal Rp350.000 dikali 5 kali ya. Jadi total
berapa itu Pak Jayadi? 5 kali 3 50, 1,5 juta, 1.750.000 ya teman-teman ya. Jadi tadi untuk pupuk 1.800.000, air ini kita genepin juga aja ya 1.800.000 biar enak hitungnya. Jadi total untuk air dan pupuk itu 3.600.000 rupiah sampai panen teman-teman. Nah, itu modal yang dikeluarkan untuk tanam jagung. Tapi ada biaya modal tambahan yaitu jika terjadi serangan hama ya, ulat dan lain sebagainya. Itu juga butuh biaya. Jadi biaya untuk obat seperti itu jaga-jaga biasanya disediakan berapa rupiah, Pak? Nah, kalau obatnya paling waktu pas untuk hama rumput gitu kan. Rumput aja. Rumput aja itu kadang 2 liter per liternya itu tergantung jenis racunnya. Ada yang harga 90.000, ada yang harga 100.000. Oh, itu per liternya ya Pak ya. Per Tapi paling cuman satu kali untuk 50 are ini habis berapa liter biasanya Pak? Paling 2 liter. 2 liter ya. Berarti sekitar 200 ribuan untuk per berapa kali itu biasanya? Kalau ini kan Satu bulan sekali atau gimana? cuma sekali, kadang 2 kali sampai panen. 200 ribu ya. Terus ada itu nggak Pak, ulat atau apa itu Ya muncul nggak? kadang ulat itu di saat mulai setelah pemupukan pertama, kadang-kadang ada ulatnya itu harga racunnya atau obat ulatnya itu sampai 150 ya per liternya. per liternya. Beli 2 lagi Pak, beli 2 liter. Enggak pakai literan kalau ulat. Nggak botolan ya? Ya botolan. Oh, Cuman botolnya. per botolnya itu 150. 150. Itu beli berapa botol Pak? 2 cukup. 2 cukup ya. Itu Sampai berarti panen. awal aja sampai panen ya. Jadi teman-teman untuk biaya pestisidanya itu ada biaya untuk rumput, pembersihan gulma ya sama ulat ya. Untuk total biaya tadi sekitar untuk rumput tadi berapa Pak per liternya Pak? Pokoknya itu ulat sama rumputnya 500.000. Oh, 500.000 ya. Jadi tadi kan total untuk pupuknya 1.600.000, untuk airnya 1.600.000. Mohon maaf, untuk pupuknya 18, airnya 18 ya. Tadi total 3.600.000, untuk pestisidanya 500.000. Jadi total sekitar 4.100.000 ya Pak untuk biaya penanaman jagung dari awal sampai akhir. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk panen optimal dari jagung ini bisa mendapatkan sekitar 3 ton ya. 3 ton dan harga jagung itu kemarin di musim raya, panen raya saja itu harganya 4.000 ya. Jika tidak panen raya dalam artian itu orang nanam ketika selesai pada waktu musim hujan. Jadi setelah musim hujan mereka pada panen, itu biasanya panen raya. Tapi kalau di tempat yang ada airnya seperti ini bisa panen sewaktu-waktu. Jagung bisa berapa kali Pak? Berarti 1 tahun itu kalau di tempat yang ada airnya. Bisa 2 atau 3 kali ya Apanya? penanaman. Kalau yang seperti kita di yang ada sumur bornya ini Gantian 3 sama kali. padi ya? Ya, gantian sama padi. Berarti padi berapa kali? Padi 1 kali, jagung 3 kali. Jagung 3 kali bisa Bisa ya, Pak, sampai ya? 3 kali. Oh, baik. Jadi kalau teman-teman sewa yang ada airnya bisa melakukan panen hingga 4 kali teman-teman. Satu padi pada musim hujan ya Pak ya? Ya pada musim hujan ya. Dan 3 kali itu pada musim di luar non hujan itu bisa dipanen dikasih jagung. Jagungnya 3 ton tadi kalau seumpama dikali harga dengan masa panen raya 4 kali 3 sekitar 12 juta teman-teman, dengan modal 4.100.000 ya. Jadi ada margin labanya sekitar 8 juta per 4 bulan. Jadi teman-teman sebagai seorang guru ya yang tadi request, mungkin bisa dijadikan referensi. Jadi per bulan ada tambahan 2 juta dari bertani jagung. Tapi bertani jagung ini nggak seberapa ribet teman-teman. Jadi perawatannya nggak terlalu banyak. Jadi cuman ngasih air setiap 3 minggu sekali, atau pemberian pupuk yang dari panen sampai selesai cuman 2 kali. Terus semprotnya 1 kali ya, semprot untuk hamanya ya.
Oh, 2 kali. Dua Kalau kali. ulatnya sekali. Oh, 1 kali sama gulmanya tadi 1 kali. Jadi untuk tidak menyita waktu banyak dan lumayan juga modalnya kecil dan pendapatannya lumayan ya, bisa dibuat sambilan sebagai seorang guru. Jadi teman-teman sekalian bisa mencobanya di rumah. Siapa tahu bisa menjadikan tambahan rezeki bagi teman-teman sekalian. Mungkin dari kami seperti itu Pak Jayadi. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Mohon maaf jika kami ada hal-hal yang salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Teman-teman, begitu ya untuk video penanaman jagung kali ini. Silakan dilihat videonya sampai selesai. Jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe channel ini dan tekan tombol share jika teman-teman memiliki teman guru, supaya bisa menjadikan referensi bisnis sambilan ketika yang tidak memerlukan waktu yang terlalu banyak. Demikian teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya.